berobat, kita selalu menyampaikan bahwa kita tidak menjanjikan kesembuhan. Dan kalaupun sembuh ya alhamdulillah. Dan kalaupun semuanya tidak sembuh, itu bukan berarti kalau kita itu nipu gitu. Bagaimana kalau jenengan berobat ke dokter lalu setelah sampean berobat tidak sembuh, apakah mengatakan dokter itu nipu? Kan tidak. Enggak. Gitu. Jadi ini ada pesan ya, belum ada ini prosesnya kan di sekitar warga sini. Nah sekarang mungkin karena ada bagaimana sini tempatnya luas apa mungkin terus sekarang pasiennya bisa jadi dalam kayak gitu. Tidak, sampai detik ini, sampai saat ini pasien-pasien kita itu tetap menginap di rumah tetangga. Iya. Dan perlu saya sampaikan ya, awal mulanya parkiran yang sebelah sana itu tanah orang saya sewa dengan harga kalau tidak salah sekitar 15 juta ya, per 15 satu tempat. Nah tanah yang saya sewa itu saya berikan ke warga, dan itu warga yang mengelola. Sama saya sama sekali tidak pernah minta sepeser pun dari hasil parkiran ini. Bahkan untuk saat ini masuk ke dalam sini, itu yang sebelah sana. Dan alat-alatnya pun juga dari kita. Dan kita juga ada sebuah apa itu namanya paguyuban ya, yang di warga itu ya. Itu pun juga kita memberikan per bulan itu 5 juta. Jadi ini nanti akan diketahui lah siapa dalang-dalangnya yang melakukan kerusuhan atau perusakan di Padepokan kemarin. Insya Allah nanti akan segera diketahui. Masalahnya sekarang kan hanya sekedar opini saja begitu dari seseorang gitu. Dan sebenarnya ada satu orang yang dulu pernah mengganggu Padepokan. Orang itu pernah menyerang santri saya. Orang itu juga sama di bidang apa namanya pengobatan seperti saya. Mantan santri di sini bukan? Bukan. Oh, bukan. Bisa dikatakan orang itu ya tangga saya lah. Ya saya katakan saja nggak apa-apa, santai mawar. Biar ini nanti terbuka, karena ini nanti akan sangat terbuka. Ada salah satu tetangga saya yang sama-sama di bidang spiritual seperti saya. Lalu orang itu memukul santri saya dan orang itu dibawa ke Kapolsek. Sampai di Kapolsek sana, akhirnya karena saya memandang keluarganya, anak-anaknya saya maafkan dengan perjanjian bahwa dia tidak akan mengganggu lagi Padepokan. Tetapi ternyata ketika kemarin ada kerusuhan, orang sebuah komunitas ini yang di bidang sama spiritual ya, pembersihan ya, tetangga goiban ini ternyata kemarin yang pakai baju hitam-hitam yang melakukan kekerasan itu orang itulah yang dulu itu dibawa ke Kapolsek, dan situ ada surat perjanjiannya dengan saya bahwa tidak akan mengganggu Padepokan. Tapi ternyata videonya kemarin di sana beliau lantang menantang saya dan mengajak untuk duel, mengatakan saya ini loh kebal Samsudin suruh sini, kan begitu kemarin. Padahal itu ada surat perjanjiannya. Ini nanti tinggal dilihat saja sebentar lagi siapa dalang dari kerusuhan tersebut. Dan perlu untuk saya sampaikan untuk semua saudara-saudaraku semuanya bahwa tidak ada sama sekali kerusuhan atau bentrokan antara ormas, dua ormas. Ini sesuatu hal yang tidak ada. Itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali bentrokan antara ormas keagamaan. Ini ada orang yang memframing untuk mencari pembenaran atau untuk mencari aman, yang menyatakan bahwa ada dua ormas di sini yang tempat tinggal di sini. Dan itu pun beliau sudah membawa surat izinnya, maksud surat izin dari desanya dan sebagainya, itu secara pribadi orang itu berada di sini. Nah ketika siapa itu yang sana pesulap merah itu datang ke sini, lalu beliau pun juga nggak membawa ke ormas keagamaan, hanya ada orang yang datang itu ikut merekam. Nah orang yang merekam Marcel inilah yang dikatakan dari pihak sana, padahal tidak. Ini semuanya suatu opini atau framing yang dibuat-buat seolah-olah ada dua ormas yang berbenturan. Padahal saya katakan saya dari pihak keamanan tidak menggunakan dari Banser.
saya menggunakan outsourcing. Ada sendiri yang pihak keamanan dari pihak outsourcing. Nanti saya tak konfirmasi ke ketua bagiannya juga Iya. tanggapannya kayak apa. Iya, jadi ini menjadi sesuatu hal yang tidak baik begitu. Saya tidak, walaupun saya dari pondok pesantren, saya adalah dulu ikut apa sudah wajib, tapi saya di sini tidak pernah menggunakan simbol-simbol NU. Saya tidak menggunakan foto-foto kiai saya. Kenapa? Karena saya takut saya tidak bisa memberikan sesuatu hal yang baik untuk organisasi yang sangat saya cintai. Sehingga saya berdiri hanya erat kaki saya hanya memasang naga dan sebagainya. Saya tidak memakai simbol-simbol seperti, walaupun saya dari pondok pesantren, dari Nahdliyin, tapi saya tidak memakai simbol-simbol itu. Kenapa? Karena saya tidak mau, pada akhirnya saya tidak berikan sesuatu hal yang baik. Namanya. Nah, kemarin ada yang streaming yang mengatakan bahwa saya itu menggunakan sama sekali tidak. Dan dari sana juga tidak. Ini perlu untuk diketahui supaya jangan sampai ada framing-framing yang mengatakan dari kamera menggunakan buzzer, dari Samsudin menggunakan buzzer lalu terjadi benturan. Itu sama sekali tidak, sama sekali. Itu sesuatu hal yang tidak benar. Itu perlu saya sampaikan kepada masyarakat luas. Karena kenapa saya Yang pas kejadian itu kan ada yang pakai baju dancer Iya, ya. iya. Nah itu Iya, ya beliau itu ada orang yang datang ke sini untuk nyantri. Dalam arti beliau itu ada dari 5 orang kalau nggak ya, salah. beliau itu hanya ke sini untuk nyantri, bukan menjadi keamanannya Padepokan. Oh, Jadi bukan mereka itu digunakan untuk melindungi Padepokan, bukan sama sekali. Ini salah paham. Jadi ini perlu saya jelaskan. Jadi jangan seolah-olah bahwa ini terjadi bentrokan di antara dua ormas. Ini sesuatu hal yang tidak benar. Begitu. Tidak ada sama sekali. Saya sama sekali tidak menggunakan banser. Kalau saya mau menggunakan banser, mohon maaf sayang, tidak hanya cukup 5 orang. Saya pakai 1000 orang. Bukan hanya 5 orang. Kenapa harus hanya 5 orang kalau saya hanya mau menggunakan itu? Tidak sama sekali. Dan waktu itu hanya ada 1 orang. Hanya ada 1 orang yang waktu itu pas kejadian. pas kejadian. Dan itu bukan saya gunakan atau saya menggunakan banser. Saya sama sekali tidak menggunakan organisasi apapun. Saya berdiri di kaki saya sendiri, gitu ya. Dan yang perlu saya jelaskan bahwa sekarang Padepokan pengobatan tetap berjalan, tetapi tidak di tempat karena adanya pihak-pihak yang melakukan kerusuhan. Sehingga saya tidak melakukan pengobatan di Padepokan ini karena saya taat hukum. Saya menghormati apa yang disampaikan oleh kepolisian, sehingga saya tidak melakukan pengobatan di Padepokan. Tetapi dengarkan dulu. Tetapi pihak kepolisian menyampaikan ke saya silahkan melakukan pengobatan tapi di luar dari Padepokan. Dan sampai saat ini saya tetap melakukan pengobatan tapi di luar dari Padepokan, karena di tempat Padepokan sedang ada kerusuhan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sampai kapan itu kira-kira? Ini keputusannya di Polres kemarin bahwa panjenengan silakan melakukan pengobatan tetapi di luar dari Padepokan. Kalau di Padepokan nanti menunggu sampai hari Selasa, paling cepat Jumat hari ini, tetapi menunggu sampai nanti hari Selasa. Jadi kemungkinan tutup untuk praktek ini berarti tidak ada ya? Itu semuanya kita serahkan ke pemerintah ya, karena kita ini dari ya alhamdulillah saya menakjub bahwa mencintai negara itu adalah sesuatu hal yang baik. Terus ini seandainya, ini ngomongkan seandainya ternyata nanti dari pihak pemerintah ternyata hari Selasa itu hasilnya menutup, itu bagaimana? Kita lihat dulu dasar hukumnya apa. Apakah kita melakukan kesalahan, lalu kesalahannya di mana? Itu kita lihat dulu. Kita lihat dulu dasar hukumnya apa. Karena kita semuanya ini adalah berpijak pada hukum gitu. Lalu kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan? Kalau hanya karena ketidaksenangan atau seseorang yang melakukan kerusuhan, tentu orang yang melakukan kerusuhan itulah yang harusnya ditangkap atau orang itulah yang harusnya dihukum gitu. Bukan dari pihak kitanya begitu. Intinya sih kalau saya sih santai-santai saja ya, no problem, tidak masalah bang. Maksudnya pengobatan di luar pun juga nggak apa-apa kan begitu. Yang dicari kan bukan saya, bukan Padepokan, tapi sayanya kan begitu. YouTube-nya ya bang. Iya. Intinya seperti itu. Jalan. Oke, dan semoga semua youtuber yang ada di Blitar atau di Jawa Timur kalau mau datang silahkan, saya sangat mendukung sekali. Panjenengan semuanya berkarya, tetapi yang paling penting ketika panjenengan berkarya, ketika berdiri tidak perlu harus menjatuhkan orang lain. Ketika panjenengan ingin baik tidak harus menjelekkan orang lain.
ketika berkarya yang penting jangan sampai menjelekkan orang lain. Supaya apa? Supaya hasilnya bisa barokah. Apa panjenengan mau memberikan makan anak itu sampai dengan sesuatu hal yang tidak baik, sama kotorannya tidak mau. Nggih. Minta doanya Gus buat YouTuber pemula semuanya. Mudah-mudahan bisa sukses seperti Gusnya ya. YouTuber gitar sekarang. YouTuber pemula semua ini Gus. Iya, dan setiap harinya saya menyampaikan untuk semua YouTuber silahkan datang setiap jam 1 siang. Insya Allah akan saya temui dan insya Allah nanti bisa membuat YouTube panjenengan bisa lebih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maaf, Siap. ke Samsudin kan pernah di depan kelas bilang statement kalau kontennya di dalam konten itu sudah itu gimana maksudnya? Gimana? Sekedar hiburan itu loh. Iya. Pernah statement kan? Ya, perlu untuk dipahami nggak ya bahwa yang namanya tontonan YouTube semuanya ini sama nonton itu supaya apa? Supaya terhibur. Berarti itu adalah hiburan. Semuanya yang dipertontonkan, semuanya yang ada di YouTube itu adalah hiburan. Kalau mau dapat berita berarti harus lewat press dulu. Ada undang-undang presnya. Gitu. Kalau sampean YouTube, sampean bilang ini sesuatu hal, ya itu berarti harus punya kartu presnya, begitu. Itu. Dan semua hal yang ditontonkan ini kan semuanya harus disetting dulu. Kalau nggak disetting gimana dapat video yang baik? Kameranya ditata, videonya pakai ini kan semuanya harus disetting kan. Kalau nggak disetting gimana? Mandi dulu biar gantung, ya kan? Iya. Berapa durasinya Islam? Harus disetting dulu. Oh ya, yang paling pengobatan yang paling jauh itu selama ini Ya alhamdulillah sebenarnya kalau yang datang kebanyakan karena kebanyakan yang datang dari sini Singapura, Malaysia, paling banyak. Terus Belanda ya sayang ya. Belanda kemarin. Belanda. ikut Gus nanti kalau ke Siap. Belanda PR sendiri ya. Australia juga ada yang ditunggu-tunggu dari teman-teman tetap dari seperti yang kemarin pengen melihat yang pengobatan santet. Nah, itu Siap. Iya, nanti begini. mungkin kalau ada nanti pas Iya. waktunya. Iya. Sebenarnya begini ya. Sesuatu hal yang bersifat karomah itu tidak bisa diulang-ulang. Bisanya terjadi karena iradatnya Allah, qadratullahnya Allah. Sebagai contoh, ketika panjenengan mengamalkan asmasirullah, asmasir, ketika itu panjenengan dibegal atau dirampok, dilalah, dibaca atau ditembak semuanya tidak mempan begitu. Lah, itu apakah bisa diulangi? Tentu tidak bisa. Itu adalah kodrat dan iradatnya Allah. Sesuatu hal karomah itu terjadi atas dasar qadratullahnya Allah. Yang penting kita berusaha. Sampai pakai sepatu, pakai sandal kan supaya kalau di jalan ada beling tidak kena. Tapi bukan berarti kalau sampai pakai sandal itu terus nginjak paku. Kalau sandalnya rusak, kakinya yang kena kan begitu. Itu hanya untuk sebagai penjagaan saja. Jadi di dalam ilmu hikmah itu ada yang namanya mujizat, itu untuk para nabi. Yang namanya karomah itu untuk para wali, dan karomah ini akan ada sampai di akhir zaman. Dan ada juga yang namanya maunah itu untuk orang yang istiqomah, contoh selalu sholat malam dan sebagainya. Tetapi semuanya ini terjadi atas dasar qadratullahnya Allah. Tidak bisa diulang-ulang. Nah, masalahnya ketika jenengan minta untuk saya mengulangi kejadian itu, apakah bisa? Contoh ada orang yang berobat. Kita lakukan terapi. Nah, ketika kita lakukan terapi, tiba-tiba orang itu muntah paku atau keluar paku. Nah, karena memang yang ada di dalam dirinya ada sihirnya, ada kutnya, ada ikatannya. Terus kalau suruh mengeluarkan paku pada orang yang nggak terkena paku, apa bisa? Kan begitu masalahnya. Tapi nggak, intinya nanti ketika ada undangan pembersihan, panjangan saya ajak lah. Istilahnya pembersihan gitu ya. Artinya sebenarnya ruqyah rumah. Insya Allah besok malam ya. Besok malam saya ajak untuk ruqyah rumah ya. Besok malam. Gimana gitu? Insya Allah ya. Untuk tempatnya saya belum begitu jelas, tapi di wilayah Talun kalau nggak salah. Oh, Talun. Minta tolong untuk Talun. di ruqyah rumahnya. Ya nanti kita berangkat bareng-bareng ya. Soalnya saya belum mendapatkan izin dari pihak kepolisian, dari izin dulu ya. Malam berarti teman-teman di sini mulai jam 2 ya, sampai malam ya. Siap. Ini awalnya itu bisa dijelaskan sekalian. Iya. Tentang siur atau yang sini. Awalnya masuk atau apa? Iya, di sini sebenarnya ada 3 metode ya. 3 metode yang bisa dilakukan di Padepokan. Yang pertama yang jelas kalau masuk ke sini kan harus daftar dengan menggunakan KTP. Itu yang pertama. Yang kedua ketika di ruqyah, yang ketiga itu terapi. Ketika di terapi ada juga yang melakukan doa. Nah, doa inilah yang menggunakan biaya. Tetapi kalau hanya sekedar untuk ruqyah terapi itu tidak ada biaya. Jadi
biayanya itu dikhususkan untuk yang melakukan 2 khusus itu nanti ada selamatannya dan sebagainya. Berarti nanti kalau umpamanya penginapan itu sendiri. Penginapan sendiri ya di tempat tetangga-tetangga itu. Nanti kita belum bekerja di Padepokan, makanya mau membangun nanti itu khusus itu ya kayak sampai kan di sini satu begitu. Ada yang mau tanyakan lagi? Ayo tanya yuk. Wah, duduk dulu. Wah, mantap. Nah, duduk, Pak. Ada yang lagi? Ya, live, Gus. Ada yang live. Banyak, Gus. Monggo. Oh iya. Paling semuanya halo. Kalau satu persatu orang berapa ya? Saya, Gus. Wah, Kalau Hitung orang berapa? saya itu YouTuber. orang berapa? Ini pembangunannya ini yang live Ini nanti untuk Live, itu live, bukan live. daftar itu kaos. Wah, itu Mas Agus. Wah siap. Live. Pilih kaosnya ya. Orang berapa ya? Oke. Live. YouTube. Wah, banyak, Gus. Ya. Saya Gus. Saya live. Aku live. Status, mantap. Kancane dipikir no. Kancane dipikir no. Tambahkan kamera. Kancane dibagi no. Ini yang kebanyakan itu Kaosnya ukurannya besar yang badannya kenyal. dapat ya Pak Gembot. Spesial yang pertama ini dipakai dulu. Mantap, ayo. Pak Adin channel. Pak Apit channel. Pak Apit vlog. Pakai. Apit vlog. Ini orang yang paling populer ini. Ya, Bos. Pas itu Orang yang rajin datang ke sini. Belakang Pak. Yang kamera Pak Gembos. Kancane dipikir. Ini jadi pikir no. Kita kabeh. Lihatnya. Mbak Santo dipikir kancane. Kameramennya bercanda. Amin. Nah ini sekarang kita dikasih kaos, nggak tahu kalau besok dikasih uang ya teman-teman. Kemarin yang dapat esen siapa? Kemarin ini dikasih. Kemarin Yo penake duduk kabeh no piye iki ya? Penake duduk. Oh, duduk kabeh yuk, duduk kabeh yuk. Lungguh. Duduk kabeh, mundur. Lungguh kabeh penak. Ketok ben ketok. Ya didum titik ya didum. Iki dibayar karo Gus Saifuddin. Aku lek dibayar ya seneng lah sampai saat ini aku belum dibayar, dikasih kaos ini. Nanti pikir aku dibayar kan gitu ini yang komen dibayar. Saya senangnya dengan viralnya hari ini apa? Karena alhamdulillah bisa menjadi barokah lah YouTuber YouTuber Indonesia lah. Entah yang suka maupun yang tidak suka, intinya ya kalau nyebut nama saya jadi naik. Alhamdulillah. Barokahnya sendiri. Amin. Ada hikmahnya semuanya. Siap berkah kok. Amin. Berkah, Gus. Makanya nggak usah terlalu susah ketika mendapatkan kesusahan, pasti ada hikmah-hikmahnya. Ini kawan-kawan yang saya sebut di channel saya inilah ladang dolar di Samsudin ini ya. Ada loh, yang beliau itu menyampaikan ke saya sudah dari YouTube ini sudah dapat 100 juta ada loh. Mantap. Sudah ada. Alhamdulillah nular, Gus. Nular. Nama saya. Alhamdulillah. Semoga semuanya dapat. Aris. Amin. Oke, teman-teman nih kita ini mencari penglaris di sini nih teman-teman. Penglaris. Ini ya, perlu saya sampaikan ya. Dolar ya. Bukan hanya untuk bulan ini ketika ada seperti ini, tapi insya Allah untuk kedepannya pun selamanya YouTuber boleh untuk bertemu dengan saya. Terima kasih, alhamdulillah. Bayar Gus nggih. Sama sekali. Jadi kemarin yang kemarin mau ngomong katanya collab di Gus Samsudin itu membayar 1 juta, 2 juta. Ini saya tegaskan ini beliaunya sendiri yang sudah Dan kita itu nggak dibayar untuk dan kita Oke, semua betul. nggak dibayar, tapi lagi dibayar ya nggak pilih tahu kan di amplop 2 juta kan nggak ada yang tahu, tapi untuk saat ini memang kita nggak dibayar gitu. Kita cuma memberitakan ya kan, tapi ya alhamdulillah ya biar kalau jenenge alhamdulillah dapat kaos. Mbak Santo dan kawan-kawan. Berarti cuma 1 ini kaos saya. Enggak semuanya dikasih. Bukan berarti dibayar. Karena tujuan saya ya satu, saya pengen YouTube terutama Kang Pandawa, guys. ini YouTube-nya bisa Kang Pandawa, guys. Kang Pandawa. kita akui ya, kita itu susah di dalam mencari pekerjaan. Dan yang paling mudah untuk kita kerjakan saat ini itu dari YouTube. Atau bisa jadi nanti kalau semuanya begini, Rejo Winangun itu masuk di dalam YouTube terbesar, ya kan? Yang belakangan
Sama pegang HP lagian. Oke. Ini Gusnya sudah geser Mas. Membagikan sudah geser. Gantian dong. Amit. Nah, sudah mundur. Nanti saya review, Bos. Dapat. Terima kasih. Bukan pesulap merah ini. Amit, Gus. Satu lagi. Tadi goreng. Oke, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Dapat kaos, guys. Dapat kaos teman-teman. Dapat kaos, teman-teman. Semua dapat kaos ini. Wah. Kasih. Udah apa-apa. Alhamdulillah. Terima kasih. Selalu sehat. Amin. Jangan kata-kata. Sebenarnya ya kalau Pur Blitar. Anggaran ofisial. desa kita mengembangkan usaha kita, yuk sama-sama kita kembangkan YouTube kita. Ada loh desa YouTube, gimana kalau semuanya desa kita itu bukan dibikin desa YouTube. Oke, semangat. Setuju. Bayangkan ya, penonton ketika bisa konsisten di pokoknya di angka 50 itu sudah pasti dapat 30 juta. Kalau viewernya bisa 100.000 itu bisa 50 juta ke atas. Loh, satu bulan bisa 50 sampai 100 juta loh. Mantap. Karena aku sendiri bisikin lah, dibisik-bisikin biar semangat lah. Begini guys, alhamdulillah. Apa namanya dari hasil YouTube itu terutama kita kan kita untuk ada anak yatim itu terkhusus untuk 60 santri kita ini kan mulai dari tempat tinggalnya terus dimulai dari makannya itu kan semuanya gratis. Santri itu mulai daftar tempat tinggal makan kan semuanya gratis di sini. Itu juga datanya dari YouTube. Kalau semuanya untuk makan kalau 60 santri berapa kan ini. Ya intinya ya kita di antara 100 juta ke atas lah. Itu berarti persyaratannya kemarin itu KTP sama bawa orang tua itu ya? Iya, yang penting kalau nyantri di sini terus, tapi itu nanti aja lah. Yang penting masalah ini supaya selesai dulu. Selesai dulu, masalah clear dulu biar enak. Iya. Kita ke bagian konten. Itu aja intinya kan seperti itu. Kacang tular di padepokannya pusat. Kaos yang baru. Langsung. Saya sangat senang sekali kalau bisa memberikan manfaat untuk saudara-saudaraku semuanya. Daripada jenengan cuma di jalan seperti apa begitu, lebih baik ya bisa masuk ke dalam. Kemarin ada kok yang jadi gerbang itu ada. Gerbang itu ada. Jadi Naik kan? Naik semua. Naik semua naik. Yang penting bahwa informasinya, beritanya tuh harus jangan menyudutkan itu saja. Iya. Yang real di sini. Intinya sesuai dengan faktanya. Betul. Gitu saja ya. Tiap itu saya sampaikan bahwa di padepokan itu tidak ditutup. Kita itu mengkondusifkan. Jadi kemarin juga ada yang mengatakan menutup, itu juga melanggar aturan begitu. ini menyikapi berita-berita di luar sana ini Abah mohon maaf. Kan banyak berita-berita di luar sana ini Padepokan Nurjan Sejati diduga melakukan penipuan dan ditutup, itu gimana? Iya, dan jelas ini siapa itu kan harus bisa membuktikan. Dan satu orang pun sekarang belum ada yang membuktikan kalau orang itu ditipu. Gitu. Belum ada satu orang pun yang menjadi korban kan begitu. Lalu kalau tidak ada korbannya, lalu siapa yang ditipu? Gitu. Ini kan sebenarnya hanya sekedar opini saja, framing gitu yang terjadi. Jadi dan kemarin pun juga alhamdulillah banyak masyarakat yang banyak juga masyarakat yang baik begitu dan memberikan respon yang baik, wis sabar Gus, wis enggak apa-apa gitu. Hanya segelintir orang saja dan orang itu sebentar lagi akan terbukti lah siapa dalam keributan dari kemarin yang terjadi begitu. Amin. Masalahnya selain pesulap merah di sini itu ada rambut merah masalahnya. Jadi pelakunya ada rambut merah ini. Kalau bisa ya jangan menyebutkan channel orang lain. Iya. Sudah. Di apa namanya di add gitu. Kalau channel saya tidak apa-apa. Itu channel Gus itu Kan yang kita ikuti, kita mempermainkan dukun santet. Dan di situ dipotong-potong seolah-olah saya itu joget-joget di tempat yang nah, lucu begitu. Saya lihat
Tapi ya alhamdulillah malah jadi viral. Asik kan. Acaranya naik Gus. Katanya begini, ada yang bilang viral yang buruk-buruk kayak mana bang, itu hanya sekedar opini, sama sekali tidak ada buktinya kan begitu. Sama cuma dikatakan kalau Saman itu pencuri, tapi Saman itu nggak ada yang orang yang merasa dicuri. Bagaimana coba? Sampean diviralkan Saman itu mencuri, tetapi tidak ada kejadian pencurian. Bagaimana? Sama tak tuduhkan sama nyuri gitu, tapi nggak ada kejadian pencuriannya. Bagaimana? Harusnya yang harus membuktikan yang mencuri itu sampai yang nuduh atau yang dituduh? Yang nuduh apa yang dituduh? Yang harus membuktikan pencurian itu. Saya bilang nih. Yang menuduh. Nah iya, kan begitu. Saya nuduh sampai itu mencuri. Terus siapa yang harus membuktikan? Yang dituduh atau yang menuduh? Yang menuduh. Sedangkan sampai nggak ngapa-ngapain. Sampai dari rumah sampai sendiri nonton TV sama istri sampai dituduh mencuri. Terus sampai bilang yang saya curi itu apa? Terus di mana? Siapa yang saya curi? Pulang nggak ditanya begitu. Negara kita negara hukum lah, dan masyarakat harus pintar di dalam bermedia sosial ini. Hati-hati dengan santetnya media sosial. Maaf, saya ini tadi tidak mencuri loh ya. Udah. Makanya saya ya santai-santai aja. Kenapa? Karena saya ini kan hanya dituduh melakukan penipuan. Terus yang saya tipu siapa? Korbannya siapa? Buktinya mana? Loh kok sekarang saya katanya bangga, katanya saya itu senang karena saya itu senang terkenal jelek-jeleknya di mana? Berarti semenjak itu sudah 1 minggu ya belum ada laporan sama sekali? Sama sekali. Saya itu membuka padepokan itu sudah hampir berapa tahun ya? Bisa dikatakan 5 tahun lah. Sejak awal yang Kang Adin guys. Dari dulu pertama Halo, saya Kang Adin. di padepokan kan selalu dikatakan Salam Kang Adin. melakukan penipuan kan begitu. Selalu sampaikan begitu. Terus buat YouTube-nya berapa tahun? YouTube-nya sekitar 2 tahun. Dan ini bocoran ya, sedikit ya. Kemarin salah satu santri saya, atau kalau dikatakan tidak boleh santri ya anak saya lah. Anak-anak saya yang ada di sini sudah, pertama surat laporannya sudah kita terima, terus anak-anak yang di sini sudah diperiksa tentang pelaporan itu, alat buktinya sudah ada. Sebentar lagi akan ada yang dipanggil. Beliau itu seorang YouTube. Sebentar lagi ada yang di padepokan guys. Minta maaf lagi. Dan orang ini sudah pernah saya maafkan. Jadi ada satu kata. Sekarang kita di padepokan guys. Membalas boleh. Padepokan Gus Sam. parah. Parah, Bang. Iya, Tom. Oh, enggak boleh. Saya ceritakan sedikit nggih. Enggak boleh dendam membalas. Orang yang berinisial N itu YouTuber juga, dulu pernah kemarin itu sudah dibawa ke Polres, sampai di sana itu saya maafkan. Saya maafkan karena saya memandang dari keluarganya. Tetapi ketika saya maafkan ternyata videonya tidak dihapus. Wah, malah Akhirnya dengan sangat terpaksa saya laporkan kembali, dan kemarin sudah ada pemeriksaan untuk kita yang melaporkan, dan sebentar lagi yang terlapor akan dipanggil. Itu saja. Saya sudah dipanggil untuk beberapa orang yang dari pihak YouTube, yang dari orang-orang YouTuber yang menggunakan nama saya tetapi isinya hanya menuduh fitnah. Tanya-tanya teman-teman. Berarti masih nunggu ya guys ya? Iya, yang pertama kita lapor, setelah itu kita dipanggil kembali untuk keterangan, baik itu keterangan barang bukti. Karena begini, dari kejadian itu menimbulkan kerugian yang luar biasa untuk masyarakat, terutama masyarakat yang berobat ke sini. Bukan saya, kalau saya insya Allah biasa-biasa saja. Malah saya bisa berduaan dengan istri saya. Wow. Oh iya, istrinya mana? Istri saya. Dengan istri saya, banyak saya. Dan Ini tadi ngomong-ngomongin istri Gus. iya. Terus alhamdulillah
Saya juga bisa dekat dengan anak-anak saya, dengan bisa dikatakan saya panggil anak aja ya, karena kan kalau saya panggil santri katanya nggak boleh manggil santri karena di sini bukan sebuah pondok pesantren tapi padepokan gitu, nggak apa-apa. Dengan anak-anak saya bisa lebih mengaji, bisa lebih lama. Artinya kalau saya nggak apa-apa. Cuman masalahnya ada seseorang yang berobat ke sini kan berobat jalan. Ada yang dari sebuah pondok pesantren yang beliau itu minta izin kepada pihak pesantrennya untuk berobat di sini. Nah, ketika